Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini lanjutan video yang tadi ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman, ini bendanya yang dari kafe tersebut sudah bawah teman-teman. Nah ini harus saya musnahkan segera, karena kalau tidak dimusnahkan akan kembali lagi ke tempat itu. Ya, ini memang tempat itu karena terlalu banyak meraup keuntungan ya, tidak berbagi ke kaum kafir ataupun duafa ya, jadinya seperti ini akan sangat mempan oleh guna-guna atau sihir orang lain ya. Biasanya kan kayak kita kalau ke rumah makan itu, kalau membaca bismillah itu jadi nggak enak ya makanannya ya, karena di situ ada jin penglaris ya. Kayak rasanya yang tadinya itu nggak enak jadi enak karena nggak membaca bismillah. Tapi ini kebalikannya teman-teman. Kalau kita nggak membaca bismillah, maka rasanya itu jadi nggak enak. Tapi kalau kita baca bismillah, rasanya itu enak. Ya, ini karena perselisihan antar bisnis. Jadi pengen jadi nggak enak kayak gitu teman-teman. Supaya kafe tersebut tidak laris teman-teman. Dan ini nanti kita tanpa basa-basi, tanpa waktu yang lama, kita akan melakukan pemusnahan ini segera. Saya juga ingin tahu sebenarnya sosok apa yang berada di dalam ini. Nanti saya cari ya sesuatu ya. Ya, ini bisa dijadikan sumpit ini teman-teman. Segini kali ya. Oh, terlalu panjang. Bentar teman-teman, saya ulangi lagi ya. Oke. Ini kalau dipegang secara langsung, panasnya itu akan luar biasa ya teman-teman. Saya siapkan. Ini pemusnahannya itu harus benar-benar dibakar teman-teman. Kalau tidak dibakar ya akan sangat susah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya teman-teman, terbakar dengan sempurna. Kita tunggu sampai sedikit habis. Pasti dia akan keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, belum mau keluar, dia masih terjebak ini. Kita tunggu aja seberapa kuat makhluk itu terkena api. Astagfirullah. 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 Ini hati-hati ya buat kalian yang punya usaha terus ditinggali susuk kayak gini. Ini sangat berbahaya teman-teman. Keluar. Keluar. Keluar kamu. Keluar sekarang. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Oh, tinggi sekali nih. Hai. Apa? Marah sama saya? Oh, kamu pikir saya takut dengan Anda? Hah? Kenapa kamu mau melakukan ini? Apa yang didapatkan? Apa keuntungannya untuk kamu? Oh, jadi kalau kamu berhasil membuat perusahaan itu tutup dan bangkrut, gulung tikar, tidak mendirikan usaha itu lagi, maka kamu akan dijanjikan anak dari orang yang memerintahkan kamu.
Untuk apa anak itu? Oh, seperti itu. Hei, jangan main-main dengan saya. Astagfirullahaladzim. Kamu ya, saya bilang dengan baik-baik. Kamu mau menghancurkan majikanmu sendiri atau saya menghancurkan kamu? Oh, tidak mau. Kamu pikir saya takut dengan dirimu yang begitu panjang, dirimu yang begitu tinggi? Enggak, saya nggak akan takut. Ingat, derajat saya dan kamu lebih tinggian saya. Apa? Oh, kamu ingin merasakan kekuatan saya? Nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahu Akbar. Bagus. Astagfirullah, Bang Indra. Jadi ini ya, makhluk ini tuh mohon maaf agak sedikit gimana ya, kalau dijelaskan itu kayak dia ini memang makhluk yang usianya sudah sedikit lama, tetapi astagfirullahaladzim, tetapi ya teman-teman ya, ini kalau kita lihat ya, ini nauzubillahi min dzalik, astagfirullahaladzim, ini sudah memakan banyak sekali anak kecil ya, terutama bayi ya. Jadi setiap orang yang bekerja sama dengan dia itu harus menyerahkan bayinya ataupun anaknya gitu teman-teman ya. Kalau misalkan ya, ini wajib dari anak sih yang melakukan kontak langsung dengan dia. Contohnya misalkan kayak misinya udah berhasil tapi dia belum punya anak ya teman-teman, maka dia diwajibkan harus membuat anak. Kalau misalkan dengan wanita ini tidak berhasil memiliki anak, maka dia harus melakukan hubungan dengan wanita lain agar memiliki anak, dan itu ya diwajibkan harus dalam konteks hubungan yang sah ataupun terikat pernikahan, bukan hubungan yang haram, bukan hubungan yang sembunyi-sembunyi. Begitu teman-teman. Dia sudah memakan berkali-kali. Sebenarnya yang diuntungkan itu bukan pembisnis yang melakukan itu, tapi dia yang diuntungkan ya. Jadi yang rugi itu pembisnisnya. Belum tentu dia menjatuhkan usaha orang lain yang dia incar, itu dia akan sukses, belum tentu. Nanti mungkin akan tumbuh lagi pesaing baru lagi yang lainnya. Dia hanya mendapatkan lawannya itu runtuh, tapi dia belum tentu bisa sukses. Inilah tipu daya iblis ini seperti ini. Dari mana kamu mengenal dia? Siapa yang menuntunmu? Siapa? Tidak ada. Oh, jadi kamu yang menemuinya sendiri. Bagaimana dia bisa menemuimu? Oh, ketika dia sedang stres, dia duduk di atas gedungnya sendiri dan dia kayak mau bunuh diri. Kamu terbang menemuinya dan kamu memberikan perjanjian seperti itu. Oh, pasti kamu memberikan tipuan ya, bahwa usahanya itu laris. Padahal
orang-orang yang datang ke tempat usaha itu adalah orang-orang yang dihipnotis oleh kamu kan? Jangan berbohong. Jadi teman-teman, ini tipuan oleh dia ya. Jadi ketika sudah mulai bekerja sama dengan dia, usahanya itu dibikin laris teman-teman. Memang dibikin laris, tapi larisnya itu karena tipu daya oleh dia. Jadi orang-orang itu kayak orang-orang tertentu ataupun orang-orang pilihan itu terkena tipu daya dia, jadi ingin mampir ke situ gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kelicikan iblis seperti kamu memang tidak bisa dimaafkan. Oh, jadi kalau kamu membunuh, misalkan saya membunuh kamu, kamu akan hidup lagi. Bagaimana bisa? Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, bayi yang dia makan itu adalah simbol tambahan nyawa bagi dia. Jadi ketika ada makhluk lain yang bisa membunuhnya, dia makan bayi berapa, misalkan 7 bayi ya, maka nyawanya itu totalnya akan menjadi 8. Jadi dia mati, dia akan wujud lagi, mati lagi, wujud lagi, mati lagi, wujud lagi. Seperti itu selama sampai 8 kali. Berarti kan karena nyawanya dia itu 1 ditambah 7, berarti jadi 8 kali kematian dia. Dia akan hidup lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya nggak takut ya, meskipun kamu harus mati 100 kali, saya akan mengejarmu. Saya akan mengejarmu terus sampai habis, benar-benar habis. Kamu sudah pernah mati sebelumnya atau belum? Oh, pernah 2 kali. Bagus. Bagus, berarti tinggal 6 kali lagi kamu mati. Oh, tidak bisa seperti itu. Kamu akan mencari orang yang bodoh lagi. Oh, baiklah. Baiklah, saya akan terus mengejarmu dan mencari orang yang bodoh-bodoh itu untuk melawanmu sendiri. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sesungguhnya saya bisa membunuhmu hanya dengan 1 genggaman pasir di tangan saya. Ingat, hanya dengan 1 genggaman pasir. Kamu mau mencobanya? Untuk mengurangi, supaya kamu hanya bisa hidup 5 kali lagi. Lihat, ini pasir. Kamu sudah gak bisa kemana-mana, karena kamu sudah saya kunci. Ya, pasir ini yang akan mengurangi jatah hidupmu. Apa? Kamu akan saya lenyapkan sesegera mungkin. Lihat ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinnatu wa la na'um. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard.
Man dalladhi yasfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwa al azim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah Akbar. Allah Akbar. Ini, lihat. Genggaman pasir ini akan membunuhmu dalam sekejap. Allah Akbar. Dia akan hidup lagi, tapi gak tahu dia akan hidupnya di mana ya teman-teman. Tapi saya akan berusaha memburunya, karena kasihan bayi-bayi yang hanya dijadikan tambahan nyawa untuk dia. Kasihan. Kenapa dia maunya bayi? Ya, karena bayi itu usianya masih panjang ya teman-teman. Misalkan satu bayi ya, ketika dia lahir ditumbalkan oleh keluarganya untuk dia, maka bayi itu kan rata-rata usianya mungkin bisa nyampe 60, 70 ya, dia akan memberi tambahan nyawa itu 70 tahun gitu teman-teman. 70 tahun itu lumayan lama lah, apalagi nyampe 7 bayi, 70 kali 70 terus-terusan. Nah ini harus kita kejar teman-teman ya, kita kejar ya teman-teman. Kalau ada persaingan bisnis, jangan sampai kalian bekerja sama dengan makhluk halus, meskipun itu berwujud cantik, ganteng, apapun itu ya. Kalau itu di luar logika manusia, jangan diikuti. Kalau tidak, kalian yang akan rugi sendiri. Belum tentu kalian akan mengalami kesuksesan dengan menghancurkan lawan kalian ya. Kalau kalian mau bersaing bisnis, bersainglah secara sehat ya. Unggulkan rasa di makanan kalian, unggulkan pelayanan di kalian, kreativitas dengan menciptakan produk-produk ataupun ya kalau di bidang makanan ya kayak makanan yang baru, versi-versi baru. Itu lebih baik daripada kalian menghancurkan lawan kalian. Jadi kalian hanya berpikir bagaimana caranya dia hancur, bagaimana caranya dia hancur. Itu yang akan membuat kalian itu menjadi super bodoh teman-teman ya. Kalau mau bersaing, ciptakan produk baru, barang baru, pelayanannya ditingkatkan, hasil ataupun keuntungan dikurangi ya. Lebih baik jual partai besar ya daripada jual partai kecil, keuntungannya cari yang tinggi. Nah, carilah partai yang besar, karena kalau partai yang besar meskipun keuntungannya sedikit, nanti kalau besar akan, kalau misalkan lakunya banyak ya, kalau dengan keuntungan sedikit, maka kalianlah yang akan lebih untung. Contohnya, tentunya penjualan akan lebih banyak dengan partai yang besar. Keuntungannya pun meskipun sedikit, tapi efeknya itu akan lebih meluas teman-teman. Karena apa? Wah, di sana murah, enak. Makin banyak masyarakat yang tahu, makin berbondong-bondonglah di situ ya. Bisa kalian contoh kayak mungkin makanan-makanan yang murah. Apa itu ya? Apa ya Bang Indra ya? Iya. Ya, ketuk tahu bulat itu ya. Contoh-contohnya teman-teman ya. Tahu bulat itu 500-an ya, banyak orang yang membeli karena harganya murah seperti itu. Tapi ini hanya ibarat kata ya teman-teman ya. Ya, ini karena tahu bulat itu mungkin saingannya itu tahu Sumedang kayak gitu ya teman-teman. Nah, itu kan sama-sama, kalau tahu Sumedang itu 1000 ya. Iya, kalau tahu bulat kan hanya 500. Ya, itu. Kalian pangkas ya. Pangkas produksi kalian, misalkan kayak keuntungan kalian sedikitkan ya, tapi jualnya dengan partai yang besar ya. Contohnya kalau kalian menjual tahu Sumedang 1000, kalian mau menghabiskan misalkan anggaran ini 100.000 ya. Ini versi kecilnya aja ya teman-teman, 100.000 itu akan sangat lama. Tapi kalau kalian untuk menjual dengan aset 100.000 yang tahu 500-an itu ya teman-teman ya, tahu bulat itu, maka keuntungan kalian itu akan lebih cepat, juga akan lebih merakyat ya. Karena kayak sekarang kita di mana-mana tidak asing dengan kata-kata tahu bulat
Nah, itu hanya perumpamaan terus teman-teman. Tapi jangan kalian terlalu sering membeli tahu bulat ya. Soalnya itu bumbunya itu bumbu pupuk cabai ya. Itu nggak sehat untuk perut kalian ya, berbahaya. Ini saya hanya memberikan gambaran ya. Pangkas produksi ya, maksudnya produksinya sama tapi pangkas keuntungan. Jual dengan partai yang besar, teman-teman. Yang besar. Begitu, teman-teman. Gunakan otak kalian untuk bekerja lebih cerdas. Nauzubillahi min dzalik, kita jangan sampai ikut-ikutan dengan bersekutu dengan iblis. Mungkin sampai di sini ya, teman-teman ya. Saya Mr. X ya, undur diri. Saya akan kembali lagi ke resto tersebut ataupun kafe tersebut untuk mengamankan dan mengajak orang-orang meruqyah tempat itu supaya bersih ya. Dan juga insya Allah ya, saya akan mengadakan bagi-bagi untuk orang yang sepertinya tidak mampu datang ke resto tersebut ya. Karena saya tadi sudah berkomitmen ya, sudah bertemu, jadi saham dari tempat itu akan saya akuisisi 50% ya teman-teman ya. Jadi nanti saya akan beli 50%-nya, dan keuntungan yang saya dapatkan dari saham itu akan saya serahkan ke orang yang memang kayak nauzubillahi min dzalik, ini kayak mungkin kekurangan gizi, cacat mental ya, seperti itulah teman-teman. Oke, sampai di sini saya minta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Indra, kita kembali.